mulai dari disensor kah, apakah dipotong bagiannya kah, itu menunjukkan ketidaksukaannya pada EXO, NCT, dan juga BTS nih Cinggo. Karena ada yang namanya deepfake, jadi nggak suka mungkin ya melihat aespa itu naik peringkat, jadi para anti-fans ini segera Hey yo guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah Cinggu tuh hari ini kita itu akan ngebahas tentang aespa. Lebih tepatnya adalah konspirasi sisi kelam dari aespa. Tapi sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk the first-nya kita akan kenalan lebih dekat dulu dengan aespa. Siapa si aespa ini? Jadi aespa sendiri ini merupakan girl group yang didebutkan oleh SM Entertainment. Jadi mereka itu didebutkan pada tanggal 17 November 2020 dengan single yang bertajuk Black Mamba. Untuk nama mereka sendiri ini tuh adalah kombinasi dari E yang berarti pengalaman avatar dan aspek yang berarti dua sisi. Jadi arti dari kedua kata tersebut adalah kalian itu dapat memahami dunia baru melalui avatar lain dari diri kita sendiri nih guys. Dan sebelum debut bersama dengan aespa, ada beberapa membernya yang sudah diperkenalkan dulu di beberapa program kayak gitu. Misalnya kayak Ningning sendiri, Ningning ini pernah diperkenalkan di SM Rookie. Sedangkan untuk Karina, dia itu pernah tampil di MP-nya Taemin yang bertajuk One. Dan gak hanya tampil di MP Taemin yang bertajuk One, si Karina ini juga pernah kayak collab gitu sama Kai dalam sebuah project. Nah kayak gitu guys, udah tau dong ya projectnya kayak apa. Dan kalau kita berbicara mengenai aespa ini meskipun mereka itu adalah rookie ya guys, mereka itu nggak bisa dipandang remeh sama orang. Karena apa gitu? Karena mereka ini adalah rookie master gitu. Hal itu dibuktikan dengan perolehan atau pencapaian mereka hingga sejauh ini. Salah satu hal yang buat aku amazed banget adalah bagaimana aespa ini itu dapat memecahkan rekor untuk musik video debut tercepat yang mendapatkan 100 juta viewers. Dan sebenarnya ini tuh kayak mengalahkan ITZY. Jadi sebelumnya rekor ini dipegang oleh ITZY gitu dengan single debutnya yang bertajuk Dala Dala. Dan mereka juga sudah memenangkan trofi kemenangan pertama di music show, dan itu emang benar-benar kayak amazing banget. Sulit banget tuh guys untuk mendapatkan trofi kemenangan di acara musik, apalagi lawannya juga berat-berat. Dan ini adalah salah satu pencapaian menurut aku dapat menjadi awal yang benar-benar besar banget untuk aespa. Tapi guys, kalian tau nggak, dibalik keberhasilan aespa sampai saat ini dan dibalik kesuksesan dari setiap membernya, mereka itu punya masalah tersendiri, alias ada something yang terjadi dengan mereka. Apakah itu sebelum debut ataupun sesudah debut? Contohnya kayak apa aja sih? Langsung aja ya, kita mulai dari si Ningning. Untuk Ningning sendiri, ada hal yang pernah buat para penggemar itu menjadi sangat geram banget, yaitu bagaimana artis dari Ningning ini itu kayak mengubah bio dari Ningning di wiki. Jadi mereka pas ngubah bio Ningning di wiki itu benar-benar kayak jahat banget sih menurut aku. Jadi keluargaan dari Ningning itu diubah jadi keluargaan Korea Utara kayak gitu. Habis itu untuk nama panggilan bahkan menggunakan nama hewan yang menurut kita itu adalah sebuah sebutan yang kayak buruk banget. You know what I mean, yaitu baby kayak gitu guys. Selain itu nggak hanya tentang itu saja, tapi orang tuanya juga dikasih keterangan sudah meninggal kayak gitu. Intinya parah banget deh. Dan gak hanya tentang itu saja, ada seorang staff, yang mana staff di SBS di sebuah fancam itu terdengar kayak mengucapkan kata-kata yang kurang pantas gitu kepada Ningning, alias dia itu kayak berkomentar dan komentarnya ini juga kasar untuk kita dengar. Dan hal ini itu juga menjadi perbincangan hangat pada saat itu. Namun setelah itu pihak staff dari SBS telah mengklarifikasi, katanya komentar yang diberikan oleh staff pada saat itu bukan untuk aespa atau untuk Ningning, tapi itu adalah obrolan dari staffnya sendiri gitu. Nggak ada yang sampai mengaitkannya dengan Ningning ataupun aespa. Intinya kayak gitu deh. Mereka kayak ngebantah bahwa staffnya ini kayak mengomentari si Ningning, dan mereka juga sudah minta maaf membuat hal itu terjadi, dan mereka juga akan berjanji next time itu akan lebih hati-hati gitu guys. Dan setelah dari Ningning kita akan berlanjut ke Winter. Jadi untuk Winter sendiri ada something yang pernah ngebuat kita juga pada saat itu menjadi shock dan juga sangat geram. Jadi ada sebuah kesalahpahaman sih ini lebih tepatnya ya. Jadi pada saat itu ada seorang fotografer yang mana dalam sebuah pemotretan Karina dan juga Winter itu kayak ada di kamera kayak gitu. Jadi mereka kayak ngobrol gitu loh guys di kamera. Ya kayak gitu, diwawancara lah intinya pada saat itu. Nah setelah itu kita ngelihat di sini ada pria. Jadi pria itu kayak pegang HP. Jadi di HP-nya itu kita ngelihat bahwa kameranya itu kayak nyala gitu loh guys. Nah pada saat itu juga kita kayak ngelihat bahwa dia itu kayak maju, lalu ya kayak gitulah, seolah-olah dia itu kayak motret bawahan dari Karina dan juga si Winter.
Tapi guys, setelah kita telusuri lebih lanjut lagi, alias setelah si pihak fotografernya speak up gitu, dia nggak pernah melakukan hal tersebut. Dan bahkan dia juga akan menuntut orang yang pertama kali menyebarkan hal tersebut. Nggak tahu apakah orangnya sekarang udah dituntut atau enggak nih. Dan untuk pihak SM Entertainment sendiri, pihak SM juga langsung speak up pada saat itu, karena masalahnya juga benar-benar complicated banget. Pihak SM Entertainment sendiri bilang nih, bahwa pada saat itu si fotografer juga nggak pernah melakukan hal tersebut. Jadi ini tuh hanyalah kesalahpahaman kita saja nih guys. Dan Winter juga bilang bahwa pemotretannya juga berjalan dengan baik, nggak ada hal yang buruk terjadi dengan dia dan juga member aespa lainnya pada saat pemotretan itu berlangsung. Dan habis dari Winter, sekarang kita akan move ke Giselle. Nah untuk Giselle sendiri udah tau dong ya apa yang terjadi dengan Giselle, udah banyak banget sih. Salah satunya adalah dia ini sering kayak dikesampingkan oleh media gitu. Mulai dari disensor kah, apakah dipotong bagiannya kah, intinya banyak banget. Misalnya kejadian pada saat penampilan aespa dalam red carpet ajang Dream Konser 2021. Jadi ketika keempat anggota tampil memukau, namun saat diwawancara, salah satu media itu menyorot penampilan mereka dan membuat Giselle terpotong di layar. Dan meskipun hal tersebut juga bisa dimaafkan karena kesalahan juga nggak disengaja kan, namun rupanya menurut penggemar ini tuh bukan pertama kali terjadi kepada si Giselle gitu. Hal terburuk yang pernah terjadi adalah wajah si Giselle ini itu disensor sepenuhnya dari gambar. Beberapa media awalnya mengira bahwa sang fotografer merupakan masyarakat awam. Namun saat momen SBS Gayo Daejeon tahun lalu, oknum tersebut juga memilih mengunggah foto semua anggota ke dalam akun media sosial Instagram, kecuali foto dari Giselle. Padahal nih Cinggu ya, para member dari aespa ini itu kan menjadi lebih populer nih di setiap comeback mereka. Giselle sendiri itu berada di peringkat kelima loh guys dari semua idol wanita dalam peringkat brand reputation. Sementara untuk Karina, Winter, dan Ningning itu masing-masing berada di peringkat 1, 4, dan juga 7. Sayangnya masalah tersebut rupanya juga meluas saat aespa tampil dalam program acara televisi. Saat aespa tampil dalam acara Weekly Idol pada Mei lalu, di mana terdapat penampilan individu masing-masing member, namun segmen bakat individu untuk Giselle itu dipotong. Gak hanya itu saja, saat Giselle melakukan cover lagu dalam acara Knowing Bros di GTVC pun dipotong, meskipun cuplikan tersebut digunakan sebagai klip promosi dalam teaser untuk episode itu. Jadi gak mengherankan sih banyak penggemar yang juga cukup kesal dan marah atas apa yang terjadi kepada Giselle. Jadi para penggemar pun itu telah mentrainingkan hashtag Respect Giselle dan juga aespa eSport untuk meminta penjelasan dari beberapa media Korea. Dan gak hanya tentang itu saja nih guys, Giselle ini juga sempat kayak dituduh bahwa dia itu merupakan tukang bully kayak gitu. Habis itu dia juga sering kayak merokok, dan bahkan dia ini juga dituduh kayak makai obat-obatan terlarang gitu. Wah parah banget dong ya yang nuduh. Jadi singkat cerita ya Cinggu, pada saat itu ada netizen. Jadi netizen ini kayak telah memposting something tentang Giselle, dan dalam postingannya dia itu kayak menyebutkan bahwa Giselle ini benar-benar kayak bad banget. Intinya adalah hal yang ngebuat kalian itu pasti bakal benci banget sama si Giselle. Dan saat rumor jahat itu telah menyebar, SM Entertainment mengatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang menyebarkan rumor jahat tentang member aespa. Mereka menyatakan bahwa tindakan membuat rumor jahat, menerbitkan artikel yang merupakan fitnah, selain itu menyebarkan rumor jahat jelas ilegal dan akan dilakukan tindakan hukum yang tegas. Dan gak hanya SM Entertainment saja, teman masa kecil dari Giselle juga telah mengungkapkan fakta di balik tuduhan yang diberikan kepada Giselle nih guys. Dia menyatakan bahwa keduanya ini tumbuh bersama dan sangat dekat, dan dia juga mengatakan bahwa Giselle adalah salah satu orang terbaik yang pernah dia temui dan tidak pantas menerima semua fitnah negatif yang dia terima. Dan pengguna juga menyatakan bahwa Giselle tidak memiliki masa lalu yang bad seperti yang telah dituduhkan, meskipun dia mengakui bahwa Giselle memang pergi keluar dan bergaul dengan teman-teman seperti kebanyakan remaja. Dia ini tidak pernah melakukan hal seperti yang telah dituduhkan oleh si OP tadi. Wah, cukup miris juga ya melihat apa yang terjadi dengan Giselle pada saat dia debut. Ada yang fitnah dia, tapi alhamdulillah fitnahnya juga sudah dibantah oleh SM Entertainment dan juga bahkan dibantah oleh teman masa kecil dari Giselle sendiri. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk untuk ngebahas si Karina. Jadi Karina ini menurut aku menjadi salah satu member dari aespa yang punya masalah yang cukup complicated banget, karena dia juga mendapatkan something yang bad pada saat dia belum debut. Jadi si Karina sendiri itu terlibat dalam kontroversi ketika temannya ini diduga mengunggah screenshot yang menampilkan percakapannya bersama dengan Karina sebelum berita tentang debut grup yang akan datang. Jadi screenshot itu menampilkan bahwa Karina ini itu menunjukkan ketidaksukaannya pada EXO, NCT, dan juga BTS nih Cinggu.
Lalu melihat hal tersebut, SM Entertainment kemudian merilis pernyataan untuk membantah postingan itu, mengklaim bahwa itu cuma dibuat-buat, dan hal ini membuat para penggemar bertanya-tanya apakah mereka berencana untuk segera debut, mengingat mereka dengan cepat memberikan pernyataan resmi tentang seorang trainee. Jadi hanya beberapa minggu sejak pernyataan mereka, Karina pun diumumkan sebagai anggota grup SM yang akan datang. Dan netizen pun mulai menggali bagian baru dari cerita tersebut nih Cinggu. Dan Cinggu, pada saat itu banyak sekali yang mengkritik agensi yaitu SM Entertainment dikarenakan SM Entertainment sini melakukan klarifikasi dengan menggunakan nama panggung dari Karina. Kenapa nggak sih menggunakan nama asli aja? Gitu loh kata netizen. Misalnya salah satu dari komentarnya kayak gini guys. Tapi kalau itu nama panggungnya adalah Karina, bukankah itu hanya membenarkan tuduhan? Screenshot dari terakhir kali juga menyebutkan Karina. Dan ini itu juga menjadi topik perbincangan hangat di forum komunitas online, salah satunya adalah Twitter. Kalian dapat lihat ya, ini adalah postingan mereka. Di sini ada yang menuliskan, kalau nama panggung Yoo Jimin adalah Karina, maka pesannya itu emang adalah real gitu. Melihat nama panggungnya adalah Karina, maka isi dari pesan ini adalah nyata. Gitu nih Cinggu, komentar-komentar dari netizen yang lain. Namun Cinggu, tampaknya berita tentang nama panggungnya telah beredar sejak Agustus, di mana balasan dari penggemar Curious Cat termasuk nama panggung yang direncanakannya. Fans juga berpikir bahwa mungkin Jimin membalasnya secara anonim ketika dia bertanya tentang nama panggung. Dan sama juga dengan Giselle, ada teman masa lalu dari Karina yang juga mengungkapkan hal yang serupa nih Cinggu. Jadi saat kontroversi itu menjadi besar banget, teman Karina dari sekolah menengahnya muncul dan membela Karina. Jadi gadis itu berkata bahwa saya adalah gadis yang lemah di sekolah dan emang sering diganggu. Tapi Jimin, nama asli dari Karina, itu baik banget sama aku dan dia juga berdiri di samping aku, membela aku dari para pengganggu. Dia menambahkan bahwa Jimin ini punya kepribadian yang cerah dan penuh kasih, dan dia ini juga merupakan orang yang baik. Kedengarannya seperti balasan karena Karina melakukan hal yang sama untuk temannya di sekolah menengah. Dan teman SMA-nya tadi itu merupakan bukan satu-satunya yang membela si Karina. Jadi ada teman SMA Karina lain yang mengungkapkan catatan yang dia tinggalkan sebelum putus sekolah untuk menjadi seorang idol. Jadi catatan itu berbunyi, saya akan putus sekolah untuk mengejar impian saya. Jika kamu merindukanku, tolong pikirkan aku. Terima kasih karena selalu berada di sisiku. Saya tergerak oleh sikap persahabatan Anda dan menghargai itu selamanya. Well, tadi kita sudah membahas dengan apa yang terjadi pada membernya, tapi nggak hanya terjadi pada member saja. Untuk aespa sendiri ini juga punya problem dari aespa juga ya cukup banyak. Misalnya adalah bagaimana kontroversi untuk aespa. Jadi seperti yang kalian tahu, aespa ini adalah salah satu girl group yang punya konsep yang cukup unik. Nggak cukup unik sih, tapi mereka ini juga sangat-sangat unik, dan ini juga ngebuat mereka itu different dari the other girl group. Kalau girl group yang lain itu mungkin pakai konsep beres, seksi, cute, dan sebagainya, tapi mereka enggak. Mereka ini pakai konsep yang menggabungkan dunia virtual dan juga dunia human kayak gitu. Tapi Cinggu, konsep yang diusung oleh aespa ini ternyata mendapatkan respon yang beragam dari orang-orang. Salah satunya adalah ada yang menganggap bahwa ini itu merupakan something yang bad. Misalnya nih Cinggu, setelah mereka melihat tampilan Winter dan juga Winter, ada seseorang dengan akun Twitter @unibin itu telah menulis perbedaan ukuran pinggang ditambah panjang baju yang berbeda dan baju atasan yang lebih terbuka serta tampilan tubuh yang super perfect. Ini akan jadi sangat toxic, jadi aku pasti udah langsung benci. Dan guys, dalam sebuah tulisan di South China Morning Post, ada seseorang namanya adalah Tamar Hermin. Jadi dia ini merupakan seorang jurnalis yang bertahun-tahun meliput dunia K-pop dan juga telah menuliskan buku BTS yang bertajuk Blood, Sweat, and Tears. Jadi dia ini kayak mewawancarai dua orang ahli sekaligus untuk menanggapi fenomena yang terjadi dengan aespa. Untuk orang pertama yang dia wawancarai, ini tuh adalah asisten profesor. Nama asisten profesornya adalah Lee Hye-jin. Jadi Lee Hye-jin ini itu adalah asisten profesor di klinis bidang komunikasi di University of Southern California, Amerika Serikat. Wow, di US loh guys, bukan di Korea. Jadi Hye-jin sendiri mengungkapkan ada perbedaan yang cukup signifikan antara keresahan masyarakat di Korea dan juga di Barat tentang aespa. Kalau di Barat, pengamat itu fokus pada penambahan avatar untuk tiap member manusia dari aespa. Sementara nih Cinggu, orang Korea itu kayak beda banget sama orang Barat. Nah, kalau orang Barat itu fokusnya adalah pada permasalahan teknologi aespa. Kalau orang Korea, mereka itu lebih fokus pada permasalahan member-member dari aespa. Misalnya adalah Karina yang sempat menghebohkan pada saat itu. Dan guys, menurut Hye-jin, kehadiran anggota virtual di aespa itu makin mengukuhkan stereotip bahwa idol perempuan cuma dilihat sebagai sebuah boneka. Konsep yang memang sudah lama mengakar di dunia barat dan juga telah berusaha dilawan. Dia juga menambahkan bahwa konsep idol virtual sebenarnya sudah banyak dilakukan, terutama
kalau kita melihat Hatsune Miku, bintang virtual Jepang yang masuk dalam industri J-pop selama bertahun-tahun. Hyejin juga masih bingung sih bagaimana caranya aespa bakal menjalin hubungan yang erat dengan para penggemar. Karena berkomunikasi dengan avatar dan dengan manusia adalah dua hal yang berbeda. Sementara ada juga Thomas Bautinet yang merupakan pengajar studi internasional di Macquarie University, Sydney, Australia, khawatir dengan potensi eksploitasi para Kenapa dia itu dapat khawatir? Kalian tahu nggak guys, dengan anti-age role? Yups, udah tau dong ya dengan itu. Jadi para wanita itu kayak dipaksa untuk ini, itu. Intinya kayak parah banget. Dan ini juga menjadi kontroversi terbesar di Korea pada saat itu juga. Dan ini yang paling dia takutin, karena ada yang namanya deepfake. Jadi para wanita ini itu dapat diubah gitu ke dalam something yang berbentuk pornografi. Jadi wajah mereka itu dapat diubah dan dijadikan sebagai objek seksualitas kayak gitu guys. Ini yang paling ditakutkan oleh si Thomas. Dan menurut Thomas yang melakukan investigasi soal fandom di Jepang dan Korea Selatan, ada tradisi bahwa para idol K-pop perempuan dijadikan objek dalam deepfake. Dalam studi yang dilakukan pada 2019 oleh perusahaan keamanan internet Deep Trace Lab, setidaknya ada 25% konten dewasa deepfake yang terinspirasi dari idol K-pop wanita. Selain itu, budaya patriarki dalam perusahaan manajemen K-pop, yaitu kala CEO laki-laki mengontrol citra idol perempuan demi profit, juga jadi poin yang menambah kekhawatiran tersebut. Dan gak hanya tentang masalah itu saja, tapi ada beberapa masalah lain, misalnya kayak kontroversi saat mereka ini baru debut, yaitu ada yang bilang mereka plagiat. Dan untuk masalah plagiat itu sendiri sebenarnya udah kita bahas ya di beberapa video sebelumnya. Jadi untuk itu agensi di sini juga sudah mengklarifikasi, orang yang juga melakukan penuduhan seperti itu juga sudah memberikan klarifikasi. Jadi intinya untuk masalah itu sebenarnya nggak ada lagi. Dan gak hanya tentang itu saja nih guys, aespa ini juga sempat kayak diteror gitu, parah banget kan. Jadi terornya adalah karena aespa ini naik peringkat gitu. Jadi nggak suka mungkin ya melihat aespa itu naik peringkat. Jadi para anti fans ini segera meneror aespa. Jadi mereka itu meneror dengan memberikan bintang 1, bintang 2 di situs tersebut. Wah, parah juga ya guys. Tapi terlepas adanya haters dan juga haters di mana-mana, aespa ini menjadi salah satu girl group yang benar-benar kayak sukses banget. Pencapaian mereka sampai sejauh ini itu benar-benar gede banget, dan aku yakin next time saat mereka udah comeback, aespa ini akan makin sukses dan juga makin besar. Pasti dong, ini aja yang belum full album aja alias ngerilis single doang, nama mereka itu udah gede banget loh guys. Apalagi ngerilis full album, itu pasti nanti nama mereka bakalan gede banget yakin deh aku. Apalagi konsep mereka kan nggak main-main nih Cinggu. Oke guys, tadi kita sudah membahas bagaimana konspirasi sisi kelam dari aespa. Next time kita bahas konspirasi sisi kelam dari siapa nih? Komen di bawah ya. Dan Cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusoke pamit. Annyeong, 감사합니다.